Selamat berjumpa kembali. Siapa sebenarnya kita? Mengapa kita ada di planet ini? Mengapa kita memiliki kesadaran, batin, kecerdasan, dan hidup? Apakah ada sosok-sosok lain yang menghuni dan memerintah alam semesta yang sangat luas ini? Bagaimana alam semesta ini dibuat? Benarkah konsep ketuhanan Trinitas itu dan dapatkah diterangkan secara masuk akal? Anda akan mendapatkan sebagian penjelasannya dari video ini, yang diambil dari pewahyuan alam semesta dalam buku Urantia. Tentang buku Urantia akan saya jelaskan di belakang video ini, tapi sekarang kita bahas dulu siapa saja yang menciptakan dan mengelola seluruh alam semesta yang nyaris tak terbatas ini. Personalia alam semesta itu membentuk struktur organisasi yang rapi, untuk mengelola seluruh alam semesta, yang kata ilmuwan luasnya 90 miliar tahun cahaya, terdiri dari bertriliun-triliun bintang dan galaksi tidak ada habisnya. Jadi struktur organisasinya haruslah dahsyat dan luar biasa juga. Tapi uniknya, buku Urantia memaparkan personalia pengurus alam semesta ini berasal dari satu sumber saja. Bapa Semesta. Personalia alam semesta dimulai dari yang pertama dan utama, dan pusat semua kepribadian, Sang Bapa Semesta. Tuhan yang Esa, pusat dan sumber pertama, pribadi yang esa dan yang penuh kasih. Bapa adalah sumber semua kepribadian yang lain, baik itu sosok roh maupun manusia biasa seperti kita. Dia adalah sumber dan pusat pertama. Tuhan yang Esa, satu-satunya dan sumber semua realitas yang lain yang akan saya sebutkan berikutnya. Pribadi kedua adalah Sang Putra Kekal. Dia adalah pusat dari semua alam roh. Roh adalah energi hidup yang menempati dimensi yang jauh di atas kita. Roh itu energi yang hidup dan dinamis, dan yang mampu mengatasi ruang, dapat berada di mana-mana pada satu saat, dan bisa menempati tempat yang tidak bisa kita bayangkan kondisinya seperti matahari, pusat galaksi atau black hole. Sang Putra Kekal itu sifat utamanya adalah penuh rahmat dan belas kasihan. Tadi disebutkan bahwa roh adalah energi hidup. Energi berada dalam satu spektrum, di mana ujung yang satu adalah Putra Kekal dan alam roh, dan ujung yang lain adalah alam materi yang pusatnya disebut Firdaus. Roh dan materi itu harus disatukan, dan alam yang ada di tengahnya disebut alam batin atau alam Morontia. Penguasa alam batin itu sosok pribadi ketiga Trinitas, yaitu roh tanpa batas. Mengenai batin, perlu diuraikan karena kita dapat memahami hal ini, dan karena terkait langsung dengan hidup kita. Sang roh tanpa batas adalah pusat alam batin, yang berfungsi di tengah antara roh dan materi, menggabungkan dan menghubungkan antara roh dan materi. Kita punya batin yang bekerja di atas fungsi otak. Dengan batin itu, kita dapat memahami hal-hal spiritual yang tinggi. Dengan batin kita dapat membuat teknologi untuk menguasai materi sekeliling kita. Pribadi ketiga ini sifatnya adalah pelayanan atau aksi nyata atau tindakan. Menggunakan batin, maka roh tanpa batas mengendalikan alam materi. Batin bisa ditumpangkan ke atas badan materi menjadi kecerdasan buatan, yang mengendalikan materi, seperti halnya batin kita mengendalikan badan kita dan menciptakan teknologi untuk mengatur alam materi sekitar kita. Batin itu adalah seperti sistem operasi dalam HP kita. Ketika kita nyalakan HP dan sistem itu bekerja, kita sebut HP itu hidup. Mirip komputer dan HP, apa yang disebut hidup makhluk itu artinya badan buatan yang diberi batin yang memiliki kecerdasan secara bertingkat, sehingga bisa bereaksi, bisa belajar dari lingkungan, bisa bekerja sama, dan akhirnya kecerdasan tertinggi adalah memiliki hikmat untuk merencanakan masa depan. Itu semua fungsi jaringan kecerdasan dari roh semesta, dan itulah yang kita sebut sebagai hidup. Demikian pula hidup Anda dan saya itu dikendalikan oleh jaringan kecerdasan yang dikelola oleh pribadi ketiga Trinitas. Cobalah kita menghargai hidup di sekitar kita, tumbuhan, hewan, karena semua itu juga dibuat dengan bioteknologi canggih dan diberi kecerdasan oleh jaringan roh semesta sehingga mereka semua itu hidup. Kembali pada tiga pribadi yang kita sebut Trinitas itu. Trinitas juga ada miniaturnya dalam hidup manusia. Manusia memiliki kepribadian, roh, batin, dan menempati badan materi. Tiga yang pertama itulah Trinitas alam semesta, pribadi, roh, dan batin,
menempati lokasi yang berwujud materi. Manusia itu miniatur Trinitas, miniatur alam semesta seluruhnya secara lengkap. Fungsi Trinitas mungkin dapat digambarkan sebagai berikut. Kalau Anda pernah membuat proyek, maka selalu ada pemilik, ada arsitek, dan ada kontraktornya. Alam semesta ini pemiliknya adalah Bapa Semesta, pribadi pertama Trinitas. Kemudian arsitek semua desainnya adalah Putra Kekal, rancangan induk, sehingga dia disebut Sang Firman atau Kalimatullah, pribadi kedua Trinitas. Dan untuk jadi kenyataan, kemudian harus ada kontraktor pelaksana pembangunan fisiknya, yang adalah Sang Roh tanpa batas, yang menggunakan batin keterampilan, kecerdasan dan teknologi untuk memanipulasi energi dan materi, roh yang hidup yang memberi kehidupan pada makhluk dan teknologi untuk mengendalikan alam lingkungan. Trinitas sebagai struktur organisasi dan proses kerja ada dalam semua proyek dan organisasi manusia. Semua pekerjaan selalu dimulai dari pikiran pemiliknya, dilanjutkan oleh desain, dan diakhiri dengan pelaksanaan fisiknya. Trinitas itu struktur organisasi dasar untuk semua jenis pekerjaan yang dapat kita lakukan. Karena Trinitas itu adalah organisasi dan pembagian tugas dalam proses pembangunan sesuai urutannya, maka ketiganya harus bekerja sama sebagai pribadi-pribadi. Mulai dari pikiran dan sumber dayanya, menjadi rancangan desain arsitek, dan akhirnya menjadi pekerjaan lapangan. Tidak mungkin arsitek melawan kehendak pemilik alam semesta, dan tidak mungkin kontraktor melawan desain arsitek. Ketiganya bisa tukar pendapat dan memberikan masukan balik, tapi tidak bertengkar satu sama lain sebab ketiganya punya wilayah dan pekerjaan yang jelas berbeda. Tapi ketiganya saling tergantung dan harus berkomunikasi satu sama lain. Itulah sebabnya mengapa Trinitas ketiganya berwujud pribadi yang dapat saling bertukar kata dan pikiran. Demikianlah ketuhanan alam semesta yang satu Tuhan dalam tiga pribadi itu. Untuk mengerjakan pekerjaan apapun di alam semesta, baik itu proyek alam semesta atau proyek Anda membangun rumah, pola kerjasama ini sudah memadai dan buktinya adalah terjadinya seluruh alam semesta ini. Demikianlah saya uraikan panjang lebar supaya jangan Anda menganggap Tuhan itu banyak dan berbeda dari mana-mana asalnya, sehingga bersaing satu sama lain seperti anggapan kuno tentang dewa-dewa primitif. Untuk menjadi organisasi alam semesta yang maha luas triliunan bintang dan galaksi ini, dari satu Bapa yang esa itu menjadi tiga pribadi Trinitas. Kemudian Trinitas harus memperluas diri dengan pola kombinasi dari tiga adalah 7. 7 ini pola dasar spiritual. Ada 7 alam semesta super. Ada 7 tingkatan spiritual. Ada juga 7 rangkap pribadi-pribadi ketuhanan alam semesta. Inilah yang disebut ketuhanan lipat 7. Ini adalah upaya dari Tuhan untuk mendekati ciptaan. Pribadi-pribadi turunan dari ketuhanan lipat 7 itu yang oleh buku Urantia disebut deitas atau Tuhan, dan salah satu ciri mereka adalah karena mereka berkuasa menciptakan hidup pada makhluk ciptaan. Sosok ketuhanan yang paling dekat dengan kita pernah menjelma sebagai manusia biasa. Yesus atau Nabi Isa. Dia inilah pribadi ketuhanan atau deitas yang paling dekat dengan kita. Kalau kita hendak memahami Bapa Semesta itu seperti apa, lihat saja perbuatan dan ajaran Yesus itu. Sebab kita belum dapat langsung berkunjung dan bertemu dengan Bapa dan pribadi-pribadi Trinitas yang ada di Firdaus. Sebab itulah Yesus pernah berkata bahwa siapa melihat Sang Putra, dia sudah melihat Bapa Semesta, dan dia mengaku datang dari Bapa, dan dia adalah Putra Sang Bapa, serta bahwa dia itu jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah pencipta alam semesta lokal kita, galaksi lokal kita. Sebab itu buku Urantia memuat kisahnya secara terperinci dalam bagian 4 buku ini. Anda boleh saja menganggap dia sebagai manusia biasa, dan itu tidak masalah. Karena Yesus juga mengajarkan kita semua menyembah Bapa Semesta, Bapa kita dan Bapanya. Yesus menganggap dirinya kakak dan sahabat kita semua. Tapi yang penting kalau Anda ikuti ajaran dan teladan hidupnya, Anda akan meraih hidup yang kekal di akhirat. Ajaran utamanya adalah bahwa Tuhan itu pengasih, yang penuh rahmat, dan penuh kebaikan pada makhluk. Kita juga wajib belajar memiliki sifat-sifat keilahian yang seperti itu, penuh kasih, berbelas kasihan pada sesama, dan berbuat baik pada mereka. Inilah artinya kita ini sebagai anak wajib belajar menjadi seperti Tuhan yang adalah Bapa kita. Demikian pula, karena Tuhan itu Bapa Semesta, maka Anda dan saya adalah saudara, bukan orang kafir atau musuh.
Meskipun agama kita berbeda-beda. Kemudian ajaran pokok bahwa Tuhan sudah memberikan percikan rohnya dalam hidup kita untuk membimbing kita dari dalam. Dan pada akhirnya kita akan melebur dengan roh itu untuk mendapat hidup kekal. Dan jika Anda sadar bahwa Anda ditempati roh Tuhan ini, maka sebenarnya Anda sudah disebut anak-anak Tuhan. Agama itu adalah hubungan pribadi Tuhan dan manusia yang didasarkan pada iman dan saling percaya. Seperti hubungan bapa dan anak, agama itu intinya hal spiritual atau rohani. Itulah ajaran-ajaran pokok Yesus yang dimuat buku Urantia bagian 4. Sifat dasar Sang Bapa adalah kasih. Sifat dasar Sang Putra kekal adalah rahmat. Sifat dasar Sang Roh tanpa batas adalah pelayanan. Kasih, rahmat pengampunan, dan pelayanan kebaikan adalah kodrat Trinitas dan ajaran pokok Yesus. Jadi, ajaran tentang Tuhan dalam bagian 1 buku Urantia dijelaskan praktek hidupnya dalam bagian 4 buku Urantia. Anda akan melihat konsistensi dan keindahan organisasi alam semesta untuk mengatur seluruh alam semesta dan bertujuan membantu manusia agar selamat, bertumbuh dalam kerohanian, punya wawasan alam semesta yang luas, dan mencapai kehidupan yang kekal. Itulah makna kita disebut anak-anak Tuhan dalam keluarga alam semesta. Kita wajib bertumbuh menjadi seperti Bapa kita. Tuhan itu Bapa kita, dan kita menyembah Dia karena kita ingin menjadi seperti Dia, hidup selamanya dalam kebahagiaan dan keabadian. Itulah arti dari menyembah dalam buku Urantia. Bukan menyembah karena ingin dapat pahala, tapi menyembah itu seperti anak mengidolakan bapaknya dan bercita-cita ingin menjadi hebat seperti sang bapa dengan cara meniru bapaknya itu. Jadi, kalau Bapa semesta itu pengasih, penuh rahmat dan baik, tujuan kita menyembah Dia karena kita mau belajar menjadi seperti itu, supaya kita berhasil di dunia dan mendapat kemuliaan di akhirat. Berikutnya mari kita bahas asal-usul semua personalia alam semesta yang lain. Trinitas kemudian menurunkan banyak pribadi yang lain yang menjadi pejabat dan penguasa, malaikat, manusia dan ribuan jenis makhluk lainnya. Makhluk ciptaan Trinitas itu bisa merupakan ciptaan dari salah satu atau kombinasi dari ketiga pribadi Trinitas itu. Karena semua makhluk di alam ini adalah turunan dari Trinitas, maka setiap golongan makhluk mengandung sifat dasar yang berbeda, sesuai siapa orang tuanya. Ada makhluk yang berasal dari Bapa saja, ada yang gabungan antara Bapa dan Putra, antara Bapa dan Roh dan seterusnya, ada juga yang kolaborasi dari tiga pribadi Trinitas itu bersama-sama menciptakan keturunan itu. Cara Tuhan menciptakan keturunan tidak seperti manusia menggunakan cara seksual yang sering tabu untuk ditampilkan, meskipun itu proses biologis yang dirancang dan dibuat oleh Tuhan juga dengan tujuan mulia agar manusia berkembang biak. Bagi sosok roh ada banyak cara. Ada keturunan yang diciptakan dengan cara memecah diri, seperti pelaras pikiran atau percikan ilahi, yang adalah fragmen atau pecahan roh Sang Bapa Semesta. Ada yang diciptakan oleh kolaborasi dua sosok roh menggunakan teknik yang tidak kita ketahui, disebut trinitisasi. Dua menciptakan yang ketiga. Ada juga yang tidak diciptakan, tapi ikut menjadi ada dengan sendirinya sebagai akibat. Sosok-sosok ini tidak diciptakan tapi dijadikan ada, ikut menjadi ada dengan sendirinya sebagai akibat dari adanya sosok roh yang lain, dan mereka disebut golongan absonit. Jadi kita sudah bicarakan tiga cara memecah diri, cara kolaborasi sifat, dan ada yang menjadi ada dengan sendirinya sebagai akibat. Demikianlah tentang cara Tuhan membentuk keluarga alam semesta untuk menguasai seluruh alam ini, dengan cara mendelegasikan triliunan tugas kepada triliunan makhluk di triliunan dunia, bahwa semua sifat makhluk alam semesta, termasuk kita semua, tersambung dalam garis keluarga alam semesta yang berpusat pada satu pribadi pertama, Sang Bapa Semesta. Apalagi kita semua juga ditempati roh dari Bapa, maka benar-benar manusia termasuk saya dan Anda semua adalah bersaudara. Terakhir, saya ingin membahas manusia, karena manusia itu personalia alam semesta yang istimewa. Semua personalia yang lain diciptakan sebagai sosok-sosok roh, oleh orang tua roh, tapi manusia itu makhluk evolusi dari hewan dan dari planet.
Benar bahwa genetik makhluk pertama di planet ini diciptakan tapi kemudian dikembangkan selama jutaan tahun dari tanaman pertama menjadi hewan pertama dan manusia pertama, terus dikembangkan dalam peradaban, ilmu pengetahuan dan agama sampai hari ini dan masa depan. Kita manusia ini diberi kepribadian oleh Bapa Semesta, kemudian diberi batin dan diberi roh dari Tuhan juga, ditaruh dalam badan jasmani kita, jadi kita manusia ini adalah miniatur alam semesta itu sendiri. Dan lebih hebat lagi, manusia diberi kehendak bebas untuk menentukan nasib, supaya tidak jadi robot, tapi menjadi anak-anak Tuhan dengan takdir mulia suatu hari nanti kita akan menjadi seperti Bapa kita di surga, bekerja sebagai anak-anaknya di antara bintang-bintang dan galaksi-galaksi. Kita susah payah berjuang di dunia ini, tapi kita tidak sendiri, ada banyak yang menolong kita, menuju masa depan kita yang mulia. Hidup dunia ini baru awal karir kita menuju kekekalan. Demikian sekilas tentang Trinitas dan manusia, sebetulnya masih banyak personalia turunan lainnya, bahkan ada ribuan lagi golongan personalia tapi sementara cukup dulu, kita bahas saja dalam video berikutnya. Sebelum saya akhiri, bagi Anda yang masih menanyakan apa itu buku Urantia, mari kita membahas sedikit apa itu buku Urantia. Buku ini buku pewahyuan yang ditulis oleh sosok-sosok pribadi dari alam yang lebih tinggi. Jadi bukan manusia yang menulisnya. Disampaikan kepada kelompok ilmuwan di Chicago pada abad 20. Dicetak pertama tahun 1955 dan ini benar-benar teks dari alam semesta dalam teks aslinya bahasa Inggris dengan hampir tidak ada perubahan oleh manusia. Intinya adalah bahwa Tuhan itu esa, kesatuan semesta, dan Tuhan itu pribadi yang pengasih dan Bapa semua makhluk dalam keluarga semesta, bahwa manusia itu bersaudara, struktur alam semesta, serta golongan-golongan personalia penghuninya. Ada tentang sejarah segala sesuatu, sejarah alam semesta, sejarah bumi, sejarah manusia, sejarah agama, roh Tuhan di dalam manusia, semua dipaparkan secara urut dari asal-usul dan masa depannya. Bagian 4 tentang sejarah hidup Yesus bahkan memuat riwayat sampai ke tanggal dan jamnya. Buku Urantia mengajarkan perluasan wawasan kosmik dan persepsi spiritual, dan tidak mengajarkan ideologi, agama, atau nabi baru. Buku ini untuk semua orang. Silahkan diuji, diteliti dan dipelajari dari sisi ilmiah, filsafat, dan agama. Kalau ada yang berguna, silahkan mengambil dari isi buku itu, untuk kepentingan Anda sendiri. Silahkan mempelajari lebih lanjut dengan berkunjung ke urantia.org, atau di apps Urantia di HP Anda, mengunduhnya secara gratis dalam bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.